Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat pembuatan reaksi untuk identifikasi senyawa obat berdasarkan golongan senyawanya. Yang pertama ada reaksi untuk membedakan senyawa obat golongan alkohol dan senyawa obat golongan fenol. Digunakan reaksi diazo A dan diazo B. Diazo A kandungannya asam sulfanilat dengan HCl, sedangkan diazo B dibuat dengan penambahan NaNO2 dengan konsentrasi 0,9%. Kemudian selain dengan diazo, reaksi untuk membedakan golongan polivalen dan monovalen ada reaksi Carletti. Kandungannya adalah asam oksalat, resorsin, dan asam sulfat. Selain dibedakan dengan Carletti, juga bisa dibedakan dengan cuprifil, yaitu reaksi cuprifil adalah senyawa CuSO4 dan NaOH, ya. Untuk membedakan golongan alkohol dan fenol, fenol itu akan bereaksi dengan senyawa FeCl3, memberikan warna yang spesifik untuk masing-masing fenol. Kemudian untuk fenol polivalen dengan senyawa hidroksi yang lebih dari satu, itu reaksi yang digunakan adalah reaksi Fehling. Fehling dibuat dengan menggabungkan reaksi Fehling A dan Fehling B. Fehling A adalah senyawa CuSO4 dalam asam sulfat dengan penambahan Aquades, dan Fehling B dibuat dengan penambahan kalium natrium tartat dalam NaOH dan diencerkan dengan Aquades. Oke. Untuk reaksi fenol polivalen, selain dengan menggunakan Fehling, juga bisa digunakan reaksi perak amoniakal, yaitu reaksi dengan penambahan perak nitrat dalam amonia. Juga bisa digunakan reaksi borak, ya, larutan borak 1%. Untuk mereaksikan gugus fungsi aromatik itu digunakan reaksi Marquis. Marquis adalah reaksi formalin dengan penambahan asam sulfat. Oke, jadi di buku kerjanya untuk pertama tolong dibuat kandungan dan komposisi dari masing-masing reaksi seperti yang telah dicontohkan beserta fungsi dari masing-masing penggunaan reaksi yang dibuat untuk penentuan golongan senyawa obat apa. Oke. Untuk senyawa N, identifikasi untuk senyawa N itu digunakan reaksi yang pertama adalah reaksi umum untuk senyawa N, itu biasa pakai Lieberman, ya. Senyawanya adalah natrium nitrit. Untuk senyawa N yang bersifat basa, yang bersifat alkaloid, biasanya dipakai dengan reaksi pengendapan. Di sini ada contohnya. Reaksi Bocardat, ya, dan reaksi Mayer. Bocardat itu kandungannya reaksi Ki, larutan Ki dalam I2 yang diencerkan dengan Aquades, sedangkan Mayer itu adalah campuran dari reaksi Ki dan reaksi perak, reaksi Hg atau raksa dari klorida, HgCl2. Jadi ini contohnya. Untuk reaksi yang digabung lebih bagus reaksinya itu tidak digabung terlebih dahulu tapi dipisahkan, pada saat penggunaannya baru dicampurkan untuk menghindari terjadinya perubahan kimia ataupun reaksinya akan rusak jika lebih awal atau terlebih dahulu telah dicampurkan. Jadi bagusnya untuk reaksi itu dipisah kandungannya, contohnya seperti cuprifil, ya, itu CuSO4 dan penambahan NaOH, tapi CuSO4 dan NaOH itu tidak dicampurkan dalam satu botol tapi dipisah. Pada saat penggunaannya penambahan dengan sampel itu baru ditambahkan. Oke. Untuk menghindari terjadinya perubahan kimia atau rusaknya reaksi tersebut. Kemudian kita lanjutkan untuk reaksi pari. Contohnya digunakan untuk senyawa N yang bersifat obat keras, ya, atau golongan barbiturat, itu bereaksi positif terhadap reaksi pari
Kandungan dari pereaksi pari adalah kobalt nitrat dengan HCl pekat, ya, tambahkan aquades. Kemudian selain pereaksi pari